Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadhani dengan NIM 858878657 dari Pokjar Kepanjen akan mensimulasikan praktik mengajar pada pembelajaran tematik terpadu di SD dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan subtema metamorfosis hewan pada kelas 3 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua, luar biasa. Oke, sebelum berdoa, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba tengok kanan dan kiri, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini bisa lancar dan bisa difahami dengan baik. Untuk berdoa, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Baik, alhamdulillah berdoa sudah selesai. Sekarang agar anak-anak lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kalau yang kemarin kita sudah bernyanyi tentang Garuda Pancasila, sekarang kita sama-sama nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Wah, hebat semua ya. Sudah hafal lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru ingin menunjukkan ini gambar hewan. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar ulat. Siapa yang pernah lihat ulat di sekitar rumahnya? Ayo angkat tangan. Iya, betul. Siapa yang pernah melihat ulat di sekitar pekarangan atau taman sekolah? Oke, bagus ya. Jadi ulat ini biasanya sering kita jumpai pada pekarangan di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah. Sekarang untuk gambar yang kedua, ada yang tahu ini Bu Guru membawa gambar apa? Ya, siapa yang tahu? Betul sekali, ini adalah gambar kupu-kupu yang indah ya. Kira-kira dari gambar yang Bu Guru tunjukkan tadi, gambar ulat tadi, apakah bisa ya berubah menjadi kupu-kupu yang indah? Ayo, kira-kira bisa apa tidak? Bisa? Baik. Ada yang tahu melalui proses apa? Iya, betul sekali. Ya, ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu melalui proses metamorfosis hewan ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ini pembelajaran tematik terpadu di SD dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema metamorfosis hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Bu Guru bacakan dulu ya. Yang pertama, kalian
hewan dengan baik. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi tahapan metamorfosis hewan secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian semua diharapkan dapat menyajikan data tentang metamorfosis hewan dalam bentuk tabel secara sederhana. Baik, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, agar lebih semangat lagi sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya dengan tepuk semangat. Sudah bisa semua? Oke, bagus. Sekarang Bu Guru cek ya. Oke, mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Baik, ice breaking sudah selesai. Sekarang coba anak-anak buka modulnya yang ada di halaman 26. Coba disiapkan modulnya, dibuka dulu. Kira-kira di antara kalian semua ada yang sudah membaca atau mempelajarinya dari rumah? Yuk angkat tangan, siapa yang sudah membaca di rumah? Oke, bagus, sudah dibaca. Iya, bagus, sudah membaca juga. Oh iya, oh kamu belum membaca? Baik, tidak apa-apa ya. Oke, karena masih ada beberapa anak yang belum membaca, jadi sekarang dibaca dulu ya materi tentang metamorfosis hewan yang ada di halaman 26 sampai dengan 30. Oke, ayo silakan dibaca bersama-sama. Baik, sudah dibaca semua ya materi metamorfosis yang ada di halaman 26 sampai dengan halaman 30. Kira-kira dari materi di halaman tersebut, ayo materinya membahas tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, betul sekali. Materi tersebut membahas tentang metamorfosis hewan. Di sini di antara kalian ada yang bisa menjelaskan apa itu arti dari metamorfosis hewan? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan lagi. Ayo dari sebelah sini. Boleh. Jadi metamorfosis hewan adalah daur hidup hewan. Betul sekali anak-anak. Oke, dalam materi metamorfosis hewan itu kira-kira dibagi menjadi berapa jenis? Siapa yang bisa lagi angkat tangan? Iya, betul sekali. Jadi metamorfosis hewan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama apa? Metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Baik anak-anak, sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Coba siapa yang sudah paham dari membaca materi tersebut? Ayo, angkat tangan yang bisa. Siapa yang bisa? Baik, kamu ingin menjawab? Ya, betul sekali. Jadi, metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik mulai dari telur, menetas, hingga menjadi hewan dewasa. Sekarang ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, hewan apa? Ayo, siapa yang bisa?
Iya, betul sekali. Yang pertama adalah kupu-kupu. Yang kedua apa? Iya, yang kedua adalah lebah. Yang ketiga, siapa yang bisa? Betul sekali. Yang ketiga adalah semut. Ya, sekarang yang keempat. Coba siapa yang bisa? Ya, yang keempat adalah kata, ya. Jadi itu tadi adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ya. Tapi anak-anak, ada ciri khas yang dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Iya, betul sekali. Kalau metamorfosis sempurna itu biasanya melalui 4 tahapan, melalui fase apa? Fase pupa atau kepompong. Tetapi kalau metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui fase pupa, melainkan hanya melalui 3 tahapan saja. Yang pertama, kalau metamorfosis tidak sempurna itu tahapannya jadi telur dulu, kemudian telurnya menjadi nimfa atau hewan muda yang belum sempurna, dan yang ketiga adalah menjadi imago atau hewan dewasa yang sudah sempurna dan siap untuk berkembang biak. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Coba siapa yang bisa? Iya, kamu. Betul sekali. Yang pertama, belalang. Ayo, yang kedua, hewan apa lagi? Yang kedua adalah kecoa. Betul sekali. Dan yang ketiga, ayo hewan apa lagi? Yang ketiga adalah capung. Yang keempat adalah jangkrik. Ya, itu tadi adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Baik anak-anak, dari sini bisa dipahami materinya? Siapa yang belum paham? Atau sudah paham semua? Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham ya tentang metamorfosis pada hewan. Baik, sebelum lanjut ke penugasan, kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat. Coba tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, pintar semua. Baik anak-anak, karena sudah paham semua, di sini Bu Guru akan menyampaikan lembar penugasan. Lembar ini harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Yang dikerjakan seperti apa Bu Guru? Yaitu kalian nanti mengelompokkan hewan berdasarkan jenis metamorfosisnya. Kalau hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditulis di tabel sebelah kiri. Kalau yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ditulis di tabel sebelah kanan. Bisa dipahami ya terkait dengan lembar penugasan? Baik, sekarang Bu Guru bagikan satu per satu ya. Oke. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya, sudah selesai apa belum ya lembar penugasan yang barusan Bu Guru bagikan? Siapa yang sudah selesai? Oh iya, baik, sudah selesai semua ya. Berarti sekarang dikumpulkan ke depan. Oke, ayo silakan dikumpulkan secara bergantian. Dan setelah dikumpulkan, Bu Guru ingin salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil lembar penugasan yang sudah
sudah kalian kerjakan tadi. Ya, siapa yang siap mempresentasikan hasilnya? Siapa? Ya, oke, boleh. Silakan maju ke depan. Wah, bagus sekali ya. Sudah tepat sekali dalam pengerjaan lembar penugasannya. Di sini kita simpulkan bersama-sama ya untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita bisa memahami tentang metamorfosis hewan, mulai dari metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Selain itu, kita juga paham tentang hewan apa yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dan hewan apa saja yang masuk ke dalam kelompok metamorfosis tidak sempurna. Baik, kesimpulan sudah selesai. Sekarang untuk tindak lanjut atau penugasan kalian di rumah. Oke, penugasannya yaitu nanti anak-anak silahkan menggambar dan menuliskan tahapan metamorfosis hewan. Hewannya bebas, boleh pilih satu. Baik pilih yang metamorfosis sempurna boleh, atau pilih yang metamorfosis tidak sempurna juga boleh. Baik, ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan di rumah? Baik, berarti semuanya sudah paham ya. Kalau sudah paham, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas. Ayo, Wakil Ketua Kelasnya memimpin berdoa. Baik, alhamdulillah kita semua sudah selesai berdoa. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, guru mohon maaf. Saya akhiri. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.